Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 211506147. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan MBKM saya sebagai uh, studi independen Android developer pada program Bangkit Academy. Baik, jadi, untuk program studi independen Bangkit Academy ini yaitu suatu program yang didesain untuk mempersiapkan pesertanya dengan kecakapan atau skills yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Dan pada tahun saya mendaftar, Bangkit menyelenggarakan 3 alur belajar multidisiplin yaitu machine learning, mobile development, dan juga cloud computing. Dan melalui Bangkit ini, para pesertanya akan memiliki pengalaman dan terekspos dengan serba-serbi karir di industri dan pekerjaan di ekosistem teknologi Indonesia. Dan Bangkit ini merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google dengan dukungan Goto, Traveloka, dan Deep Tech Foundation, dan dukungan kampus Merdeka. Dan Bangkit juga menawarkan tempat belajar untuk mahasiswa Indonesia untuk memastikan mereka relevan dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh industri pada semester genap tahun lalu. Kemudian untuk kegiatan selama menjalani program, jadi untuk aktivitas studi independen sebagai pengembang aplikasi Android, itu meliputi pembelajaran individu dan juga proyek akhir dalam bentuk tim. Pada pembelajaran individu, kami mengikuti kelas dalam bentuk asinkronus online melalui modul belajar di Decoding Academy, di mana dapat berkonsultasi juga dengan expert terkait materi yang dipelajari melalui forum diskusi. Selain itu juga, setiap peserta akan memiliki pembimbing sebagai tempat konsultasi jika ditemui kesulitan non-akademik dalam mengikuti pembelajaran. Pada program studi independen ini, terdapat satu buah learning pad yang disediakan, yaitu Android Learning Pad. Nah, peserta akan memperoleh sertifikat kompetensi di setiap kelas di dalam Learning Pad Android jika peserta berhasil lulus dari setiap ujian atau penilaian diadakan untuk setiap kompetensi. Dan setelah mengikuti program ini, peserta juga dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi Global Associate Android Developer dari Google yang dapat diambil setelah mengikuti kegiatan studi independen ini. Dan pada proyek akhir, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri atas 5-6 orang dengan tema yang ditentukan oleh masing-masing kelompok dan harus mendapatkan persetujuan dari mentor. Nah, selama kegiatan studi independen pada Android Learning Pad, kami difasilitasi untuk belajar mengenai Android melalui Decoding Academy. Terdapat banyak kelas yang harus diselesaikan seperti memulai pemrograman dengan Kotlin, belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, hingga sampai dengan kelas simulasi ujian associate Android Developer. Dan selanjutnya terdapat ILT, yaitu Instructor Lead Training dengan materi English Session, soft skills session, dan juga mobile development session bersama dengan instructor dalam platform Google Meet. Dan setiap minggunya juga terdapat sesi konsultasi atau weekly consultation dengan mentor, dan pada akhir program terdapat proyek akhir yang dikerjakan bersama dengan tim. Pada proyek akhir ini, tim kami membuat sebuah aplikasi dengan tema tourism, culture, and Hospitality bernama Destinology, dengan beberapa fitur utama seperti itinerary generator, landmark detector, dan juga detail destinasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi capstone project kami, yaitu aplikasi Destinology. Dan pada aplikasi ini memiliki beberapa fitur. Nah, seperti yang dapat dilihat, ini terdapat fitur landing page-nya terlebih dahulu, kemudian setelah masuk, setelah login, user itu dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat plan perjalanan mereka dari hari pertama, hari kedua, ketiga, yaitu ketika mereka ingin mengunjungi suatu tempat di hari pertama, terus juga selanjutnya mau ke tempat mana lagi, untuk planning mereka uh, bepergian di hari tersebut. Dan juga di sini juga terdapat rekomendasi tempat-tempat jika mereka ingin mengunjungi atau berlibur ke suatu kota. Dan juga terdapat landmark detector. Jadi landmark detector ini berfungsi ketika kita sedang bepergian dan ada suatu landmark
dan kita tidak tahu kita sedang berada di mana, kita bisa menggunakan fitur landmark detector ini dengan mengidentifikasi kita sedang berada di mana melalui landmark tersebut. Terus juga terdapat detail dari setiap tempat yang ditampilkan atau direkomendasikan dari aplikasi. Eh, Kemudian analisa dan perancangan perangkat lunak. Nah, analisa perangkat lunak merupakan tahapan awal dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami, mengidentifikasi, dan mendefinisikan kebutuhan sistem. Nah, dalam konteks pembuatan aplikasi Android, analisis perangkat lunak berfokus pada pemahaman dalam terhadap kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, serta lingkungan operasional. Proses analisis ini melibatkan pengumpulan informasi identifikasi masalah, dan juga pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan yang akan menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya dalam pengembangan aplikasi. Sementara itu, perancangan perangkat lunak adalah tahap berikutnya setelah analisis yang berfokus untuk merinci bagaimana perangkat lunak akan dibangun dalam memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Nah, dalam konteks aplikasi Android, perancangan perangkat lunak mencakup pemilihan arsitektur aplikasi, desain dari UI antarmuka pengguna, dan juga penentuan struktur sistem secara keseluruhan. Nah, relevansi keduanya dalam pengembangan aplikasi Android terletak pada fakta bahwa analisis membantu memastikan bahwa kebutuhan pengguna dan bisnis dapat dipahami dengan baik, sementara pengimplementasian aplikasi juga dengan efektif. Nah, integrasi yang baik antara analisis dan perancangan perangkat lunak ini menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan aplikasi Android yang sesuai dengan harapan pengguna dan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Nah, kemudian eh, aplikasi Android dalam analisa dan perancangan perangkat lunak, yaitu analisis perangkat lunak memainkan peran utama dalam merinci dan memahami secara menyeluruh kebutuhan pengguna dan bisnis, dan memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat secara akurat memenuhi tujuan yang diinginkan. Sebuah analisis yang cermat membuka jalan bagi perancangan perangkat lunak yang terstruktur, memungkinkan pengembang untuk menciptakan kerangka kerja yang efisien dan berkelanjutan. Tanpa analisis yang matang, resiko pengembangan aplikasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tujuan bisnis dapat meningkat, yang dapat mengakibatkan hasil akhir yang kurang optimal. Nah, lebih lanjut, keterkaitan antara analisis dan perancangan perangkat lunak dalam konteks aplikasi Android bukanlah sekedar rangkaian langkah terpisah, tetapi merupakan alur kerja yang saling terkait dan saling memperkuat. Analisis dalam mendalam memberikan dasar yang kuat untuk perancangan memungkinkan pengembang untuk merinci struktur dan fitur aplikasi dengan tepat. Perancangan yang baik di sisi lain memastikan bahwa setiap elemen dalam aplikasi memiliki fungsionalitas yang jelas dan terhubung secara efisien. Kombinasi analisis yang mendalam dan perancangan terstruktur membentuk fondasi yang kokoh untuk pengembangan aplikasi Android yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga dipelihara dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di masa depan. Nah, kemudian langkah-langkah umum dalam pembuatan aplikasi Android melibatkan serangkaian proses yang dimulai dengan konsep ide, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan akhirnya didistribusi aplikasi. Analisis perangkat lunak di tahap awal ini eh, memainkan peran kritis dalam merancang kebutuhan aplikasi. Melalui analisis yang cermat, pengembang dapat mengidentifikasi dan memahami kebutuhan pengguna, serta persyaratan bisnis yang perlu dipenuhi oleh aplikasi. Nah, dalam proses ini melibatkan interaksi dengan calon pengguna dan pemangku kepentingan bisnis untuk mengeksplorasi preferensi, harapan, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Analisis membantu pengembang untuk merinci secara spesifik fitur dan fungsionalitas yang diperlukan agar dalam aplikasi Android dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Nah, dalam konteks identifikasi kebutuhan pengguna dan bisnis, analisis perangkat lunak berfungsi sebagai alat untuk menggali secara mendalam kebutuhan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Analisis memungkinkan pengembang untuk memetakan kebutuhan teknis dan fungsional dari berbagai perspektif, termasuk pengguna akhir dan juga tujuan bisnis. Identifikasi kebutuhan ini kemudian menjadi panduan krusial yang merancang aplikasi Android agar dapat memberikan pengalaman pengguna dan memuaskan dan memberikan nilai tambah bisnis. Melalui penerapan analisis yang teliti, pengembang dapat mengelola risiko proyek
meminimalkan revisi yang mungkin diperlukan di masa depan, dan memastikan bahwa pengembang aplikasi Android berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Kemudian berikut adalah pada pengerjaan aplikasi Destinologi, tim kami membuat perencanaan dengan menggunakan Gantt chart untuk timeline pengerjaan sesuai dengan posisi dalam tim masing-masing. Kemudian juga terdapat juga project milestone untuk memantau pengerjaan project selanjutnya. Nah, dalam proyek aplikasi ini juga, tim kami membuat budget plan untuk mengukur biaya yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan juga menentukan target market dari aplikasi. Berikut adalah target market dan juga budget plan yang kami tentukan dalam pembuatan aplikasi Destinology. Nah, dalam Caption Project, kami juga membuat perancangan desain dari aplikasi sebelum aplikasi dibuat dan menganalisis apa saja kebutuhan user untuk diterapkan sebagai fitur dalam aplikasi. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi yang kami buat. Kesimpulan, penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek dalam pengembangan aplikasi Android menjadi landasan kunci untuk mencapai keberhasilan proyek. Manajemen resiko, manajemen waktu, dan manajemen biaya menjadi elemen-elemen integral yang memastikan proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana, menghindari kendala yang mungkin muncul, dan juga menjaga kualitas serta efisiensi. Dengan pendekatan sistematis ini, tim pengembang dapat mengidentifikasi dan menanggapi tantangan dengan cepat, membuat keputusan yang terinformasi, dan memastikan bahwa proyek pengembangan aplikasi Android tidak hanya memenuhi ekspektasi pengguna, tetapi juga berada dalam batasan anggaran dan waktu yang ditetapkan. Keseluruhan penerapan prinsip-prinsip manajemen proyek memberikan landasan yang kokoh untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan aplikasi Android di tengah kompleksitas dan dinamika dunia teknologi informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.